Hai, halo sahabatku semuanya, jumpa lagi nih di channel ini yang kemarin belakangan itu lagi seru-serunya membahas timnas ya, seru juga ya membahas timnas, kiprah dari tim nasional Garuda Indonesia ini dengan mendapat support dari seluruh masyarakat warga Indonesia tentu saja. Di bawah asuhan Sintayong, di luar dugaan mampu mengalahkan Malaysia dengan telak sekali ya kemarin, 4-1, bahkan prediksi saya cuma 1-2-1 ataupun 3-1. Sebetulnya saya juga pengen mengatakan 3-0 gitu kan, 4-0 seperti yang lain, tapi kan saya tidak mau dianggap menyepelekan tim Harimau Malaya tadinya gitu kan. Kalau di hati kan ada, tapi ditahan-tahan supaya tidak dianggap menyepelekan gitu kan. Karena sebetulnya sih sudah terlihat dari pertandingan lawan Vietnam juga, mereka kan keteteran sekali Malaysia itu ya. Oke, dan akhirnya Indonesia sudah ada lawannya di semifinal, yaitu tuan rumah Singapura. Ya, itu lebih baik menurut saya kalau daripada dibandingkan harus melawan Thailand, karena seperti kita ketahui di pertandingan sebelumnya Thailand itu berhasil mengalahkan tuan rumah Singapura dengan skor 2-0. Berarti meningkat gitu kan lawannya tuh. Kemarin Vietnam, Malaysia mungkin lebih kuat Vietnam ya, tapi semakin sini semakin meningkat. Permainan Indonesia juga semakin meningkat, semakin gacor, semakin kompak gitu kan. Apalagi nanti lawan Singapura tuh hari Rabu ya. Jadi sistemnya sahabatku semuanya, sistemnya tuh jadi ceritanya seperti dulu gitu kan. Piala AFF tuh biasanya home away. Mungkin dikarenakan ada pandemi corona, jadi home away-nya tuh diadakan tetap di satu negara, di Singapura. Nah, jadi ada 2 kali nanti pertandingan lawan Singapura tuh. Nanti saya lihat jadwalnya itu ada Singapura Indonesia Rabu besok tanggal 22, dan pertandingan yang keduanya nanti leg keduanya Indonesia Singapura Sabtu ya 25 Desember. Seperti Indonesia juga, jadwal Vietnam juga nanti Vietnam ada Kamis. Vietnam ini istirahatnya lebih dari 3 hari ya, Indonesia 2 hari. Lebih oke seharusnya ini Vietnam lawan Thailand. Apalagi Thailand bisa istirahat 4 hari, Indonesia cuma 2 hari. Kemarin main, sekarang istirahat, besok istirahat, Rabu main 2 kali ya berarti Indonesia. Sementara pertandingan kedua Thailand lawan Vietnam juga di hari Minggu, ini hari setelahnya. Jadi sistemnya tuh home away ya. Tetapi home away ini berbeda seperti home away yang lalu ataupun di Liga Champions. Jadi tidak ada gol tandang ataupun gol kandang ya, tidak ada. Jadi yang berlaku hanya agregat saja. Jadi agregat itu diakumulasikan dari dua pertandingan pertama dan kedua. Misalnya 1-2-1, yang 1-1, dan semuanya keseluruhan itu agregat golnya. Tetapi gol tandang dan gol kandang itu tidak berlaku ya. Misalnya di Indonesia 0-0, nanti di kandang, yang ceritanya di kandang Indonesia nanti 1-1. Itu kalau dulu, sistem dulu kan yang menang yang 1-1 nanti di sini, yang memasukkan di kandang lawan. Tapi sekarang enggak. Jadi kalau draw 0-0 di sini 3-3, itu nanti di pertandingan pertama seperti biasa selesai. Nah, di pertandingan kedua kalau draw dan draw lagi, nanti barulah perpanjangan waktu ya, dan pergantian pemain 5 kali pergantian pemain di waktu normal. Kalau ada mau pergantian lagi di perpanjangan itu nambah 1, jadi 6 totalnya pergantian pemain itu, ada 6, itu aturan baru dari FIFA. Karena situasional dari ada pandemi corona seperti ini, jadi harus menyesuaikan tentunya ya. Jadi kalau dulu kan pergantian pemain cuma 3, dan sekarang mungkin kan gampang kelelahan atau apa, untuk menjaga kondisi fisik supaya tetap bugar gitu kan di era pandemi ini. Jadi porsi dari pemain cadangan yang bisa main atau pergantian pemain adalah 5. Nah, di semua liga di seluruh dunia, juga di Liga Inggris juga sekarang 5 pemain ya. Kalau di extra time nanti 2 kali 15, di leg kedua ya ada extra time-nya, itu adalah bisa nambah 1 pemain lagi, dan berikutnya kalau tetap draw saja terus barulah adu penalti tentu saja ya. Mudah-mudahan nanti
Indonesia bisa mengalahkan Singapura ya. Saya juga sekarang lagi menonton pertandingan Singapura kemarin. Waktu lawan Thailand seperti apa, waktu lawan Filipina, waktu lawan Myanmar. Karena saya pikir tidak ada yang terlalu besar juga Singapura juga. Tidak ada seperti melawan Timor Leste gitu kan. Hanya 2-0 saja gitu kan. Jadi sudah kebayang, menurut saya juga sebelum saya prediksi saya harus melihat dulu gaya permainan daripada Singapura. Terutama kemarin waktu dikalahkan sama Thailand. Menurut saya sebelum memprediksi nanti Indonesia versus Singapura di kandang Singapura dulu ya, Singapura versus Malaysia, walaupun dua-duanya sekarang main di kandang Singapura, tentu saja tetap di sana walaupun jatahnya kandang Malaysia, Singapura lawan Indonesia, nanti Indonesia lawan Singapura, mainnya tetap di sana juga. Nah itu nanti akan saya lihat gaya permainan tipe dari Singapura ini gitu kan. Apakah kuat bertahan ataupun begitu agresif, atau barulah kesananya saya bisa memprediksi pertandingan antara Indonesia lawan Singapura dan Singapura lawan Indonesia gitu kan. Sekalian nonton pertandingan Thailand gitu kan seperti apa. Kemarin kan saya nggak sempat nonton gitu kan, nggak sempat nonton. Kalau khusus permainan di gaya permainan Indonesia sudah saya tonton tentu saja tiap hari juga. Tiap hari juga saya lihat permainannya dari Sintayong, dari formasi yang pertama lawan Kamboja itu kan pakai formasi 4-1-4-1 di mana Rahmat Irianto tuh berada di gelandang bertahan, gelandang jangkar sendirian. Terus ketika lawan Laos ternyata memakai formasi 4-3-3 di luar dugaan ya. Jadi dengan 3 striker waktu lawan Laos itu, dan di luar dugaan itu banyak gol di sana terjadi ketika memainkan. Waktu pertama lawan Kamboja kan hanya 1 striker disokong 2 dari sayap gitu kan. Waktu saya lihat pergantian pemainnya itu begitu merubah strategi dari 4 back menjadi 5 back gitu kan. 5 back, 4 back sejajar, ataupun 5 back yang 3 back yang center backnya di tengah dan 2 backnya tidak sejajar karena agak-agak maju ke depan di sayap-sayapnya. Seperti kemarin lawan Malaysia gitu kan. Pergantian dari strategi bertahan ke menyerangnya itu sangat agresif gitu kan. Transisi menyerang dari gaya pelatih Sintayong ini sangat kentara kelihatan. Jadi dari bertahan ke menyerang, dari menyerang ke bertahan itu langsung, menurut saya kemarin paling rapih itu lawan Malaysia, walaupun sempat di babak pertama kecolongan karena ada blunder dari Irfan Jaya, yang kemudian Irfan Jaya juga berhasil membayar blundernya itu dengan 2 gol tentunya ya. Jadi sangat menarik itu kan kalau memperhatikan gaya permainan dari tim nasional Indonesia di bawah Sintayong ini. Dari pertandingan ke pertandingan itu sangat berbeda formasinya itu. Jadi bisa 4-1-4-1, bisa 4-3-3, bisa 3-4-3, 3-4-2-1 gitu kan. Jadi tidak ada pakem yang pasti, tergantung lawannya siapa. Kalau lawannya agresif mereka memakai 5 back, tapi 5 back yang tidak sejajar seperti yang dimainkan oleh Chelsea ataupun Manchester City gitu kan. Gaya permainan dari Indonesia ini. Kalaupun lawannya yang lebih ringan, dilihat mungkin Sintayong bakal lebih menyerang lagi, tiba-tiba pakai 3 penyerang gitu kan. Dan besok ada tambahan amunisi baru ya, tentu saja saya mengharapkan permainan dari Egy Maulana Fikri. Mungkin nanti akan gantian dengan Witan Sulaiman ya, karena Egy biasanya main di sayap kanan walaupun memakai kaki kidal ya seperti Leo Messi, tetapi dia sering main di sayap kanan, menyisir. Mungkin daya serang dari kanan akan lebih berbobot daripada kemarin, karena kemarin agak-agak berat ke kiri ya lewat Pratama Arhan dan juga Irfan Jaya tentunya ya. Saya langsung cek lagi ini video-video buat besok prediksi. Saya ini hanya mereview dulu ya, review pertandingan sebelum Singapura lawan Indonesia, supaya saya bisa besok memprediksi tidak terlalu melenceng lah gitu kan kalau setelah melihat pertandingan-pertandingannya ya. Oke, sampai jumpa lagi di video saya yang prediksi Singapura lawan Indonesia. See you in my next video. Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya tentunya ya. Thank you sudah menonton video ini yang berjudul preview pertandingan sebelum saya memprediksi pertandingan antara Singapura lawan Indonesia. Sampai jumpa lagi besok di video saya yang berikutnya, di video prediksi Singapura versus Indonesia dan juga Indonesia versus Singapura tentunya.